Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan soal kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dengan NIM 41520110075 dan teman saya bernama Dimas Pangestu dengan NIM 41520110003. Next. Saya akan menjelaskan apa itu arti cloud. Cloud adalah singkatan dari cloud computing atau komputasi awan, dan istilah ini menunjukkan pada tugas dan layanan yang disediakan atau di hosting di internet atas dasar bayar sekali pakai. Dan cloud adalah sebuah unit penyimpanan digital yang dapat menyimpan semua file Anda. Perbedaan adalah bahwa kalau pada unit penyimpanan Anda harus hadir secara fisik untuk mengakses file-file Anda. Pada cloud Anda dapat mengaksesnya dari perangkat apa saja, sepanjang perangkat itu memiliki koneksi ke internet. Kemudian agar lebih jelas, cloud itu bukanlah sebuah entitas tunggal yang kasat mata. Ia sedikit lebih abstrak. Cloud pada dasarnya adalah sebuah perumpamaan dari internet itu sendiri. Saat Anda menyimpan file di cloud, berarti Anda menyimpan secara online. Dan dapat perlu dijelaskan bahwa cloud itu tidak semuanya virtual. Dan meski file tidak disimpan secara langsung ke komputer Anda, file-file tersebut masih perlu dikaitkan dengan beberapa perangkat keras yang berada di suatu tempat di belahan dunia ini. Ketika Anda mengunggah suatu cloud lewat layanan seperti Dropbox, file itu akan dikirim lewat internet ke server, sebuah server sungguhan yang berwujud. Next. Apa itu virtual environment? Virtual environment adalah sebuah alat untuk menjaga ruang terpisah untuk sebuah proyek dengan pustaka dan dependensi di satu tempat. Environment ini spesifik ke proyek tertentu dan tidak berinterfer dengan dependensi proyek lainnya. Dengan sebagai contoh, kamu bisa mengerjakan proyek X menggunakan versi 1.0 yang menggunakan pustaka Z, dan juga mengurus proyek yang menggunakan versi 2.0 dari pustaka Z. Kemudian alat virtual environment membuat folder baru di dalam directory proyek. Pada dasarnya foldernya bernama fancy, tapi kamu bisa menggantinya. Ini menjadi fitur dan berkas eksekusi pip di dalam folder virtual environment. Ketika virtual environment diaktifkan, paket-paket yang dipasang setelahnya akan terpasang di dalam folder virtual environment. Next. Apa itu Promox? Apa itu Promox? Promox via atau adalah disebut sistem operasi Linux dari Debian yang memfokuskan pengguna sebagai server platform. Virtualisasi dengan antarmuka, manajemen melalui web. Promox mendukung virtualisasi dengan QEMU ke VM yang berperan sebagai proses dari modul kernel Linux dan OpenVISIT sebagai kontainer, sehingga memungkinkan beberapa instalasi komputer logika berada di satu komputer fisik. Dengan kelebihan Promox sebagai berikut. Pertama, open source sehingga free untuk digunakan untuk siapapun. Kelebihan yang kedua ialah mudah dapat instalasi dan konfigurasi. Kelebihan yang ketiga, mendukung platform virtualisasi berbasis KVM dan OpenVISIT. Keempat, kelebihannya ialah mendukung berbagai format hard disk virtual. Kemudian, kelima adalah minimalis dan powerful dalam pemakaian memori, karena hanya butuh sedikit memori untuk menyalakan virtual server. Yang keenam, mendukung auto backup sesuai schedule yang ditentukan, baik ke internal storage maupun internal storage. Kemudian dapat digunakan untuk closed door dan high availability server. Yang ketujuh, mendukung banyak model storage LVM, ESXi, lokal directory maupun dan MS. Dan terakhir, kelebihannya adalah sudah mendukung live migration. Next.
Apa saja fitur-fitur pada Promox? Beberapa fitur dari Promox ialah dengan sebagai berikut. Pertama, KVM container, virtualisasi server support dengan KVM atau Email Based Virtual Machine, and LXC Linux Container. Yang kedua, live atau online migration, dapat memindahkan mesin virtual yang berjalan dari satu node cluster ke yang lainnya tanpa downtime. Kemudian yang ketiga fiturnya ialah central management, manage secara terpusat dengan tampilan antarmuka berbasis web ataupun menggunakan CLI, Command Line Interface untuk user advance. Yang keempat fiturnya ialah role-based administration, yang dimana dapat diatur akses granular untuk setiap objek, VM, strong, node, dan lain-lain sebagainya, berbasis manajemen user dan permission. Yang kelima, fiturnya ialah multi-path authentication, yang memanfaatkan Microsoft Active Directory, LDAP, Linux VIM Standard, ataupun built-in server Promox VA Authentication. Yang keenam, fiturnya ialah Promox VA High Availability Closure, ialah berbasis teknologi proven Linux VA yang menghasilkan kestabilan dan keandalan service. Yang tujuh, fiturnya ialah bridge networking. Masing-masing host dapat memiliki hingga 4098 bridge. Yang ke-8, fiturnya ialah flexible trust. Ialah image virtual machines dapat disimpan salah satu strong lokal ataupun share strong seperti NFS dan Sun. 9 adalah fitur backup and restart. Backup secara berkala menggunakan schedules. Yang ke-9 adalah Promox VA Firewall, yaitu adalah cara termudah untuk memproteksi IT infrastruktur yang dapat di-custom hingga ke konfigurasi yang kompleks. Saya akan menjelaskan presentasi ini, yaitu sebutkan dan jelaskan pesaing dari Proxmox. Yang pertama itu ada VM. VM ini adalah layanan cloud pengembang software virtualisasi yang bisa kita gunakan untuk membuat mesin virtual atau VM. Dengan virtualisasi server, VMware, sebuah hypervisor diinstal di server fisik untuk memungkinkan beberapa VM diaktifkan. Pada satu server fisik yang sama, setiap VM dapat menjalankan sistem operasinya sendiri. Yang memungkinkan beberapa sistem operasional OS bisa dijalankan satu server fisik, semua VM di server fisik yang sama berbagi sumber daya yang sama pula, seperti jaringan dan RAM. Lalu VMware didirikan pada tahun 1998 oleh Diana Grange, Mendel Rosburn, Scott Devine, Alan Wang, dan Edward Bognian. Hanya berselang 6 tahun kemudian, VMware diakuisisi dan menjadi anak perusahaan dari Dell Technologies dengan mahar 625 juta US dollar. Selanjutnya, ini kelebihan dari VMware. Layanan VMware kaya akan fungsi yang bermanfaat yang memainkan peran penting dalam virtualisasi. Fitur-fitur ini menunjukkan bagaimana VMware dapat menjadi solusi yang tepat untuk virtualisasi bisnis. Kelebihan VMware yang dapat dimanfaatkan adalah oleh banyak pengguna adalah sebagai berikut. Yang pertama, layanan yang hemat biaya. VMware adalah software dengan harga terjangkau yang dapat dibeli dengan mudah oleh sebagian besar bisnis skala besar. Hemat biaya tidak berarti bahwa siapapun mampu membelinya. Tapi VMware bisa berperan penting dalam membantu pertumbuhan bisnis. Secara keseluruhan, ini bisa meningkatkan virtualisasi bisnis. Terlebih lagi, VMware memiliki rekam jejak luar biasa. Yang kedua ada kemudahan untuk menghapus mesin virtual. Sama seperti halnya menambahkan virtual mesin. Kita juga dapat menghapus seluruh atau mesin virtual tertentu sesuai kebutuhan. Hanya diperlukan beberapa unit untuk melakukan tugas itu serta membersihkan penyimpanan perangkat yang kita gunakan. Setelah menghapus memori virtual, kita memiliki ruang penyimpanan tambahan di mana kita dapat membuat mesin virtual lain. Kemudian ini adalah salah satu bentuk keuntungan yang signifikan. Yang terakhir, bisa dimanfaatkan oleh berbagai pengguna. Banyak pengguna memakai VMware untuk tujuan yang berbeda.
Beberapa pengguna menggunakannya untuk menguji software atau program di lingkungan yang berbeda. Di sisi lain, beberapa pengguna memanfaatkan sebagai mesin virtual dan untuk melakukan praktik latihan hacking atau peretasan yang sesuai dengan etika. Selanjutnya ada OpenStack. OpenStack adalah sebuah layanan sistem operasi komputasi awan open source yang dapat digunakan untuk memanajemen sumber daya komputasi besar. Penyimpanan dan jaringan di semua data center dalam satu tampilan dashboard web-based atau infrastruktur as a service atau IaaS. Fungsi OpenStack ini diharapkan dapat mempermudah para administrator server dan developer untuk bekerja. Proyek OpenStack sendiri dikelola oleh organisasi non-profit OpenStack dan pengembangnya di bawah lisensi Apache 2.0. Organisasi OpenStack sendiri didirikan pertama kali sekitar bulan September 2012 dan hingga saat ini telah ada 150 perusahaan yang bergabung dengan proyek ini. Beberapa perusahaan yang bergabung dalam proyek OpenStack ini antara lain Intel, AMD, SUSE Linux, Sanofical, Red Hat, Inteng, Cisco, Grup Banteng, Dell, HP, IBM, Ericsson, NIC, Broadcast Communication System, VMware, dan Yahoo. Kelebihan OpenStack yang pertama itu ada multi-tenants, membuat pemisahan cluster K8s memanfaatkan OpenStack Project. Tim pengembang memiliki kontrol penuh atas sumber daya cluster dalam proyek mereka dan tidak adanya visibilitas terhadap tim atau proyek pembangunan lainnya. Yang kedua, pengguna infrastruktur berdasarkan pemisahan HW, Departemen TI sering menjadi broker utama bagi tim pengembang di seluruh organisasi. Jika beberapa tim pengembang mengumpulkan sejumlah server, OpenStack Scheduler dapat memastikan cluster K8s selalu dipetakan ke hardware dan dialokasikan ke masing-masing tim pengembang. Yang ketiga ada alokasi infrastruktur berdasarkan kuota. Sejak menentukan beberapa banyak infrastruktur yang kita tetapkan untuk kasus penggunaan yang berbeda bisa menjadi rumit. Organisasi juga dapat memanfaatkan sistem kuota OpenStack untuk mengendalikan pengguna infrastruktur. Jelaskan kelebihan yang dimiliki Proxmox dibandingkan yang lain. Kelebihannya yang pertama itu Proxmox VA merupakan produk open source. Jadi Proxmox VA dapat digunakan secara gratis bahkan oleh siapapun tanpa membayar lisensi walaupun tidak disarankan untuk server production. Yang kedua, Proxmox VA sangat mudah diinstal dan dikonfigurasi. Yang ketiga, Proxmox VA menggunakan KVM sehingga memudahkan pemanfaatan virtualisasi dari prosesor Intel maupun AMD. Bahkan dengan fitur live migration yang kita dapat dengan mudah memindahkan VM dari host berprosesor Intel ke host berprosesor AMD. Dan sebaliknya tanpa kesulitan. Dan yang keempat ada Proxmox VA mendukung cukup banyak host dalam satu cluster. Sampai versi 4.3, cluster Proxmox VA mendukung sampai 32 host. Masih jauh jika dibandingkan jumlah host yang didukung oleh VMware vSphere maupun Microsoft Hyper-V. Yang selanjutnya ada Proxmox VA tidak hanya mendukung solusi virtualisasi penuh berbasis virtual machine, tapi juga virtualisasi berbasis kontainer. Kontainer yang disupport saat ini adalah Linux Container LXC. Proxmox VA sebelum versi 4.x mendukung solusi kontainer dari OpenVZ. Solusi berbasis kontainer ini juga menjadi kelebihan yang tidak dimiliki oleh solusi virtualisasi lain, seperti VMware, vSphere, maupun Hyper-V. Selanjutnya, Proxmox VA juga mendukung fitur HA secara out of the box, konfigurasi HA pun sangat mudah. Dan yang terakhir, host-host dalam cluster Proxmox pun tidak harus memiliki resource dan prosesor yang sama. Artinya hal ini sangat memudahkan perusahaan jika ingin tetap memakai hardware-hardware yang lama, mereka tanpa harus melakukan investasi hardware baru. Selanjutnya ada forum diskusi Proxmox. Jadi berikut adalah URL yang saya dapat. Ada Proxmox support forum. Kemudian ada DWH, diskusi web hosting, dan Proxmox server Indonesia. Selanjutnya cara membuat kontainer dan virtual machine. Jadi kontainer itu adalah LXC atau Linux Container adalah metode virtualisasi level sistem operasi untuk menjalankan beberapa sistem Linux tervisualisasi kontainer pada host kontrol menggunakan kernel Linux. Untuk referensinya berikut ada URL-nya. Oke, yang pertama, download template container dapat dilakukan dari web GUI, masuk ke bagian storage, lalu klik template, kemudian pilih download image yang ingin kita gunakan.
Kedua, masuk ke web GUI Proxmox selalu di bagian kanan atas kiri di atas, klik create GT, kemudian memberi nama dan password. Kontainer kalau sudah langsung klik. Ketiga, pada tab template, pilih image yang ingin kita pakai. Di sini saya menggunakan template Ubuntu. Selanjutnya yang keempat, lanjut tentukan sys disk. Di sini ada storage dan di sys dengan satuannya gigabit. Kelima, ada tentukan jumlah CPU core untuk kontainernya. Sini saya memilih 1. Selanjutnya yang keenam, setting memori RAM. Kita bisa mengatur swap juga. Di sini memori RAM-nya 1024 dan swap-nya 2048. Yang ketujuh, pada tab network, angkukan konfigurasi sesuai dengan network yang kita miliki. Di sini kita bisa juga setting IP static ataupun IP DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Yang kedelapan, lanjut memberi DNS name untuk kontainer. Dan yang kesembilan, ada pada tab summary, kita bisa melihat semua setting kontainer. Jika sudah benar, kita finish untuk membuat kontainer. 10. Jika kontainer berhasil dibuat, akan muncul di bawah server untuk menyalakan kontainer. Klik start di kanan atas Proxmox. Ketika menggunakan kontainer, kita tidak perlu install OS-nya dari awal karena tadi sudah menggunakan template. Selanjutnya ada virtual machine. Virtual machine adalah program perangkat lunak atau sistem operasi virtual yang bisa digunakan pada sebuah perangkat keras bersamaan dengan OS asli perangkat tersebut. Fungsi utama virtual machine adalah untuk melakukan tugas-tugas yang tidak bisa dilakukan pada sistem operasi asli perangkat. Referensinya berikut, ada UR-nya. Pertama, siapkan installer dan create VM. Upload file ISO, installer sistem operasi yang akan diinstal. Sebagai guest OS, kemudian klik menu create VM untuk memulai membuat virtual machine. Setelah mengklik menu create VM, maka akan masuk ke form penentuan parameter-parameter. VM akan dibuat dalam beberapa tab. Kedua, general. Pada form ini kita diminta untuk menentukan nama node, VM, ID, dan nama. Ketiga, CD atau DVD. Pada form ini kita diminta untuk menentukan installer sistem operasi yang akan diinstal. Kita dapat memilih file-file ISO installer yang telah kita upload sebelumnya ke server. Keempat, OS. Pada form ini menentukan jenis sistem operasinya, apakah Windows, Linux, atau yang lainnya. Kelima, hard disk. Pada form ini akan menentukan seberapa besar hard disk yang akan dialokasikan untuk VM yang akan kita buat. Keenam, CPU. Pada form ini akan menentukan jumlah core prosesor yang akan dialokasikan untuk menjalankan virtual machine atau VM yang kita buat. Ketujuh, ada memori. Pada form ini akan menentukan jumlah memori yang akan dialokasikan untuk menjalankan VM yang akan dibuat. Lalu ada kedelapan, ada network. Pada form ini kita menentukan model koneksi jaringan VM dengan lingkungan sekitar, apakah bridge atau yang lainnya. Kesembilan, confirm. Pada form ini kita dapat mereview parameter-parameter yang telah ditentukan sebelum proses pembuatan VM dilakukan. Setelah semua yakin parameter-parameter sudah sesuai dengan yang kita inginkan, maka klik tombol finish. 10. Start instalasi. Setelah semua proses penentuan parameter dilakukan, kita dapat memulai menginstal sistem operasi sebagai VM di Proxmox. Tekan tombol start untuk memulai proses instalasi. Selanjutnya, tahapan installer sistem operasi akan sama dengan pada proses instalasi secara konvensional. Berikut ini contoh tampilan proses instalasi Ubuntu dalam bentuk virtual machine di Proxmox. Oke, berikut presentasi dari kelompok 7. Jika ada kesalahan atau kurang-kurang dalam materinya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.